Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Tasawuf kan adalah muhdas. Tapi sebenarnya yang muhdas bukan hanya tasawuf. Tapi banyak disiplin ilmu dalam Islam yang muhdas. Tapi tasawuf meskipun dia muhdas, hanya namanya yang muhdas. Tapi pengamalan tasawuf itu ada pada zaman Nabi. Apa isi tasawuf? Isi tasawuf sabar, ada dalam tasawuf. Terus zikir, ada dalam tasawuf. Namanya tasawuf itu muhdas, perkara baru. Tapi isi tasawuf itu sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Katanya kalau orang sudah berhakikat itu tidak wajib syariat, tidak wajib sholat. Siapa bilang seperti itu? Bahkan orang yang sudah mencapai tingkat hakikat itu orang yang paling dekat dengan syariat. Jadi bisa kita lihat orang berhakikat itu adalah yang syariatnya mantap. Jadi kalau sekiranya Ustadz melihat orang yang berhakikat tapi dia tidak menjalankan sholat, maka dia bohong, hakikatnya bohong. Jadi tasawuf itu tidak pernah mengajarkan orang tidak sholat. Bahkan semakin rajin orang bertasawuf, semakin benar caranya bertasawuf, maka sholatnya akan menjadi rajin. Itu. Jadi tidak benar orang yang bertasawuf atau orang yang katanya hakikat itu tidak menjalankan syariat. Itu orang bohong, orang yang tidak berhakikat. Enggak dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton. Kamu masih syariat, kalau saya wali, saya sudah tidak wajib sholat. Orang kalau sudah mencapai derajat kewalian, dia tidak mengatakan dirinya wali. Jadi pembagian syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan untuk memecah belah, tapi pembagian itu hanya sekedar untuk makom. Ada orang makomnya syariat, ada orang makomnya tariqah, ada orang makomnya hakikah, ada orang makomnya ma'rifah. Itu bukan untuk membagi, tapi sekedar makom. Bukan berarti aku sudah wali, terus syariat sudah tidak wajib. Itu salah. Jadi salah orang itu mengaku dirinya sudah berhakikat tapi dia tidak sholat. Jadi tidak ada tasawuf itu mengajarkan untuk tidak sholat. Tidak ada. Jadi tasawuf mengajarkan untuk semakin dekat kepada syariat. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya baru akan sampai kepada Allah Taala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Katanya semua yang baru yang dibuat oleh manusia itu meskipun baik tidak sampai kepada Allah Subhanallah. Jadi di sini bisa kita lihat orang-orang Salafi Wahabi itu memahami agama itu sempit sekali. Itu. Padahal kalau kita lihat yang membuat perkara yang baru itu bukan hanya tasawuf, tapi ilmu fikih perkara yang baru, ilmu tajwid perkara yang baru, apalagi ilmu nahwu perkara yang baru. Kalau sekiranya tasawuf itu bid'ah, maka ilmu tajwid juga bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu tajwid.
Ilmu nahu juga bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu nahu. Ilmu sorof bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu sorof. Kalau sekiranya tasawuf itu bid'ah namanya yang bid'ah. Tapi isi tasawuf ada pada zaman Nabi. Nahu bid'ah. Tapi dalam ilmu nahu ada istilah-istilah. Misal dalam ilmu nahu ada majrur, ada mansub, ada marfu. Nabi tidak pernah mengajarkan ini marfu, ini mansub, ini majrur. Nabi tidak pernah mengajarkan. Ya berarti nahu bid'ah. Tapi nahu istilahnya yang bid'ah. Tapi isi nahu ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian tajwid. Dalam tajwid ada ikhfa, ada iqlab, ada izhar. Nabi tidak pernah mengajarkan ikhfa itu hurufnya 15. Izhar hurufnya 6. Tidak pernah Nabi mengajarkan. Itu buatan manusia. Berarti bid'ah dong. Berarti tajwid bid'ah. Tidak sesempit itu kita memahami Islam. Islam itu luas selama dia tidak menyimpang. Jadi tasawuf itu bid'ah. Tapi namanya yang bid'ah. Tapi ajaran tasawuf ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya tasawuf atau thariqah itu bid'ah, berarti Syekh Abdul Qadir Jailani sesat. Berarti Syekh Ahmad Ar-Rifai sesat. Berarti Syekh Ibrahim Ad-Dusuki sesat. Berarti Syekh Ahmad Al-Badawi sesat. Berarti semua thariqah yang ada di Indonesia yang sudah mu'tabar sesat. Berarti antum ini sebenarnya harus mikir sebelum menyesatkan orang. Karena apa? Karena semua thariqah itu memiliki sanad. Kan ada sanad itu 3. Ada sanad dirosah, sanad diroyah, dan sanad tazkiyah. Ini sanad tazkiyah. Sanad spiritual. Sanad thariqah. Mereka tidak main-main buat thariqah. Mereka ada sanad-sanad. Apakah semuanya sesat dan yang hanya masuk surga cuman antum? Subhanallah. Antum Ustaz harus minta maaf kepada mereka. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.